Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naura Munawar dengan NIM H0523059 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang filsafat dan pendidikan kepanduan untuk mata kuliah kepramukaan yang diajarkan oleh Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Materi ini penting karena menunjukkan bagaimana pendidikan kepanduan membentuk karakter, kemandirian, dan kepedulian generasi muda. Nah, semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, apa sih filsafat itu? Nah, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, filosofi, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, filsafat menjadi dasar arah dan tujuan pendidikan karena membantu kita memahami nilai, moral, dan cara mendidik manusia. Nah, adapun tokoh pentingnya, yang pertama itu John Dewey, yaitu menekankan pendidikan aktif di mana siswa belajar dari pengalaman dan berpikir kritis. Kemudian ada Immanuel Kant, yaitu menekankan pendidikan moral agar manusia tidak hanya cerdas tetapi berbudi pekerti. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia, membentuk jasmani, rohani, dan sosial sehingga siswa menjadi manusia seutuhnya. Kemudian pendidikan kepanduan. Nah, pendidikan kepanduan adalah pendidikan non-formal melalui gerakan pramuka yang bertujuan membentuk generasi muda mandiri, peduli, dan cinta tanah air. Nah, prinsip utamanya itu yang pertama, learning by doing, yaitu belajar sambil melakukan. Pengalaman langsung lebih mudah diingat. Kemudian yang kedua, sistem regu, mengajarkan kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab dalam kelompok kecil. Nah, kemudian yang ketiga, kode kehormatan, yaitu ada Trisatya dan Dasadharma yang dimana sebagai pedoman moral dan etika yang menuntun perilaku anggota pramuka. Kemudian ada dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan. Yang pertama itu adalah pendekatan holistik, artinya mendidik anak secara menyeluruh, bukan hanya pengetahuan tapi juga sikap dan keterampilan. Contohnya, dalam kegiatan pramuka, anak tidak hanya diajarkan cara membuat simpul tali, tapi juga diajarkan kerjasama, sabar, dan saling membantu dalam regu. Kemudian yang kedua, learning by doing, yaitu belajar sambil melakukan. Peserta belajar melalui pengalaman langsung. Mereka tidak hanya mendengarkan teori, tapi langsung mencoba. Misalnya, saat belajar tentang gotong royong, anak-anak diajak langsung membersihkan lingkungan sekolah, bukan hanya mendengarkan ceramah tentang kebersihan. Nah, kemudian yang ketiga, sistem Among, yaitu pembina pramuka berperang sebagai pendamping dan teladan, bukan sebagai orang yang memerintah. Contohnya, pembina tidak menyuruh dengan marah, tetapi mencontohkan terlebih dahulu cara mendirikan tenda, lalu membiarkan peserta mencoba sendiri dengan bimbingan lembut. Nah, prinsipnya yaitu Ing ngarso sung tulodo, yaitu beri teladan di depan. Kemudian Ing madya mangun karso, yaitu membangkitkan semangat di tengah. Nah, kemudian yang terakhir tutwuri handayani, yaitu memberi dorongan dari belakang. Kemudian yang keempat, ada integrasi nilai Pancasila.
Kegiatan pramuka selalu menanamkan nilai-nilai moral, gotong royong, dan tanggung jawab. Nah, contohnya itu, misalnya saat upacara bendera, anggota pramuka belajar menghargai simbol negara dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, pembinaan berjenjang. Nah, setiap tingkatan pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pandega memiliki kegiatan sesuai usia dan kemampuan. Contohnya, anak sekolah dasar diajarkan hal-hal sederhana seperti permainan tali atau lagu semangat, sedangkan remaja diajak kegiatan kemah yang melatih kepemimpinan. Nah, kemudian yang keenam, ada penguatan pendidikan karakter. Tujuannya membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Contohnya, saat kegiatan berbaris atau apel pagi, peserta dilatih datang tepat waktu dan menjaga kerapian. Nah, kemudian yang ketujuh itu kontekstual dan relevan dengan zaman. Nah, pendidikan kepanduan harus mengikuti perkembangan era modern. Contohnya, kegiatan pramuka sekarang bisa mengajarkan cara membuat konten positif di media sosial atau aksi peduli lingkungan digital. Kemudian adapun prinsip dasar kepramukaan. Nah, anggota pramuka belajar mengembangkan cinta tanah air dan bangsa, kemudian keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengamalkan Pancasila, dan peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Adapun sistem Among dalam kepanduan. Sistem Among menekankan pendampingan, teladan, dan kasih sayang, bukan otoriter. Implementasinya meliputi sistem regu atau patrol yang dimana adanya kerjasama tim kecil. Nah, kemudian ada bermain sambil belajar, yaitu kegiatan menyenangkan tapi mendidik. Kemudian ada kegiatan sosial dan alam terbuka, yaitu untuk melatih empati dan kemandirian. Dan yang terakhir yaitu suasana demokratis, yaitu peserta belajar membuat keputusan dan bertanggung jawab. Kemudian adapun metode pendidikan kepramukaan. Yang pertama itu adalah kode kehormatan, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Ini adalah pedoman moral bagi setiap anggota pramuka. Trisatya berisi janji, sedangkan Dasa Dharma berisi 10 nilai dasar perilaku. Nah, contohnya ketika seorang pramuka menepati janji untuk datang latihan tepat waktu dan menghormati pembinanya, itu artinya dia sudah menerapkan Trisatya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada learning by doing, yaitu belajar sambil melakukan. Nah, anggota pramuka tidak hanya belajar teori, tapi langsung praktik. Contohnya, saat belajar menolong teman yang terluka, mereka langsung mempraktikkan cara membalut luka dan menggotong teman, bukan hanya menonton. Kemudian yang ketiga, sistem beregu atau patrol sistem. Nah, kegiatan dilakukan dalam kelompok kecil agar anggota belajar bekerja sama, memimpin, dan bertanggung jawab. Misalnya, dalam kegiatan lomba memasak antar regu, setiap regu membagi tugas, ada yang menyiapkan bahan, ada yang mengatur api, dan ada yang membersihkan. Nah, semuanya belajar kompak dan saling mendukung. Kemudian yang keempat, kiasan dasar. Nah, menggunakan simbol atau cerita dalam kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai positif. Contohnya permainan jelajah rimba. Nah, digunakan untuk menanamkan nilai keberanian dan kerjasama melalui cerita petualangan di alam.
Nah, kemudian yang kelima, ada perkembangan pribadi progres, yaitu personal progression, yaitu setiap anggota diberi tantangan sesuai kemampuannya dan semakin lama tantangannya meningkat. Misalnya, anak pramuka siaga belajar menyalakan api unggun dengan bantuan, sedangkan penggalang diajarkan cara menjaga api agar tetap menyala sepanjang malam. Kemudian yang keenam, kegiatan di alam terbuka, yaitu pramuka belajar banyak hal melalui alam, karena alam menjadi sumber pengalaman yang kaya. Contohnya, saat berkemah, mereka belajar mandiri, menyiapkan makanan sendiri, mengelola waktu, dan menghadapi situasi tanpa fasilitas modern. Kemudian yang ketujuh, bimbingan orang dewasa. Pembina berperan sebagai pendamping yang memberi teladan, bimbingan, dan motivasi. Misalnya, pembina tidak langsung marah saat regu gagal mendirikan tenda, tapi membantu mereka memperbaiki dengan sabar sambil memberi contoh yang benar. Kemudian yang kedelapan, keterlibatan masyarakat atau pengabdian. Nah, pramuka diajak berkontribusi untuk masyarakat agar tumbuh rasa peduli dan tanggung jawab sosial. Nah, misalnya, anggota pramuka membantu kerja bakti di lingkungan desa, seperti menanam pohon atau menyalurkan bantuan saat terjadi bencana. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pendidikan kepanduan itu pendidikan non-formal yang berlandaskan filsafat Baden-Powell, Ki Hajar Dewantara, dan Pancasila. Dengan learning by doing, sistem Among, dan kode kehormatan, pramuka membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, peduli, cinta tanah air, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, demikian penjelasan materi filsafat dan pendidikan kepanduan. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai kepanduan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.